Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Melinda. Saya dari kelas Agribisnis 4A. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya. Globalisasi menuntut kesiapan negara-negara di dunia menghadapi perdagangan bebas, termasuk Indonesia, sebagai negara agraris untuk berkompetisi di dunia internasional, khususnya komoditi pertanian. Salah satu komoditi yang memiliki potensi untuk bersaing adalah beras organik. Terbukti dengan telah dilakukan ekspor beras organik ini ke berbagai negara di dunia. Secara umum, struktur agribisnis saat ini dapat digolongkan sebagai tipe dispersal. Struktur agribisnis dispersal dicirikan oleh tiadanya hubungan organisasi fungsional di antaranya. Setiap tingkatan usaha jaringan agribisnis praktis hanya diikat dan dikoordinir oleh mekanisme pasar atau harga. Nah, hubungan di antara sesama pelaku agribisnis yaitu bersifat tidak langsung dan impersonal. Definisi kelembagaan mencakup dua demarkasi penting, yaitu norma dan konvensi, serta aturan main. Kelembagaan kadang tertulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak tertulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka, atau pendekatan kuantitatif berbentuk penggambaran keadaan secara naratif atau apa adanya. Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan salah satu penghasil padi organik di Indonesia dengan luas 120,245 hektar dan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Penelitian ini difokuskan pada Gapoktan Simpatik yang merupakan organisasi petani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya dan produsen utama beras organik yang telah disertifikasi internasional. Di pembahasan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kelembagaan agribisnis padi organik, yaitu kelembagaan merupakan basis terbentuknya modal sosial yang dapat memfasilitasi kerjasama dalam aktivitas agribisnis padi organik. Dukungan kelembagaan dalam pengembangan sistem pertanian organik mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas masing-masing subsistem agribisnis. Yang kedua, kelembagaan subsistem agribisnis hulu. Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan petani untuk usaha tani padi organik seperti pupuk organik, benih, dan pestisida organik. Kelembagaan penyedia input terdiri dari Gapoktan, kelompok tani, agroindustri kelapa, dan kelompok peternak. Yang ketiga, kelembagaan subsistem usaha tani on-farm agribisnis padi organik. Subsistem yang kedua pada kelembagaan padi organik adalah subsistem usaha tani. Peran subsistem adalah melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer
yakni padi organik. Pada kelembagaan ini, kelompok tani adalah pelaku utama yang terdiri dari petani padi organik, baik petani yang disertifikasi dan petani non-sertifikasi. Yang keempat, kelembagaan subsistem hilir. Subsistem yang ketiga pada kelembagaan padi organik adalah subsistem agribisnis hilir. Produk primer yang dihasilkan oleh subsistem usaha tani on-farm padi organik adalah gabah. Selanjutnya, produk primer tersebut diproses oleh subsistem agribisnis hilir. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dari produk primer tersebut. Produk yang dihasilkan dari proses pengolahan ini adalah beras organik yang sesuai standar internasional. Pelaku utama subsistem agroindustri untuk padi organik yang disertifikasi ini adalah gabungan kelompok tani, perusahaan swasta, CV, alam subur, lembaga pensertifikasi, dan perusahaan eksportir. Yang kelima, kelembagaan subsistem penunjang agribisnis padi organik, yaitu peran dari subsistem penunjang pada agribisnis padi organik adalah memberikan dukungan terhadap kelembagaan subsistem yang lainnya. Yang keenam, dukungan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pembangunan pertanian telah direncanakan Kementerian Pertanian sejak 2001, yakni program Indonesia Go Organik pada tahun 2005 masuk dalam program revitalisasi pertanian yang dirancangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama program Go Organik 2010. Yang ketujuh adalah model kelembagaan agribisnis padi organik, yaitu model kelembagaan untuk pengembangan agribisnis padi organik didasarkan pada pendekatan sistem agribisnis dan 4 dimensi kelembagaan yang mencakup beberapa subsistem, yaitu 1. Subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, subsistem agroindustri, dan subsistem sarana penunjang. Dari penelitian ini, beberapa hal penting untuk mendapat catatan antara lain, kelembagaan pada agribisnis padi organik belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan organisasi. Yang kedua, model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan serta 3 pilar kelembagaan baru. Yang ketiga, lemahnya koordinasi, sinergi, dan efektivitas kebijakan agribisnis memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan yang diarahkan untuk memantapkan kelembagaan pada sistem agribisnis. Perlu adanya intervensi pemerintah dalam pemasaran padi organik karena harganya padi konvensional dan padi organik yang diterima petani belum berbeda secara signifikan. Sekian review jurnal yang saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.